perintahkan dalam agama, dan yang diharamkan pasti baik buat kita. Kerjakan yang diperintahkan, nikmatin yang halal, jauhi yang diharamkan, maka aman hidup kita. Teman-teman yang masih kerja di tempat yang haram, jangan takut, Allah pemberi rezeki. Tak usah khawatir tentang masalah, oh ini saya kerja di tempat haram nih, kalau saya berhenti nanti saya mau kasih makan apa keluarga saya. Subhanallah, ini tidak ada keimanan. Ada satu orang datang kepada saya bilang, Ustaz saya kerja, maaf kalau teman-teman di sini sama, kerja di bank konvensional, saya kerja di bank riba Ustaz. Saya dengar ceramahnya Ustaz itu haram, nggak boleh riba. Saya bilang iya. Terus dia bilang, Ustaz kalau saya berhenti bagaimana caranya saya memberikan makan keluarga saya? Saya tanya dia, Mas umurnya berapa? 27 tahun Ustaz. Sudah berapa lama kerja di bank konvensional? 2 tahun Ustaz. Oh, berarti 25 tahun tidak bekerja di bank ya? Iya. Terus makan dari mana 25 tahun itu? Dia diam, dia merenung. Begini deh, saya bilang, kita rentet histori sejarahnya. Hidup Anda kita rentet. Dari rahim ibu, 9 bulan di rahim ibu. Pernahkah berpikir makan dari mana waktu itu? Dia bilang nggak pernah. Ibu kita setengah mati nih, ya, makan minum segala, saripatinya melalui plasenta masuk ke kita. Kita cuma tahu berenang dalam kantong ada air, semuanya lengkap. Gak pernah berpikir makan dari mana. 9 bulan aman. Siapa yang amankan itu? Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dia. Baik, pada saat Anda lahir menjadi anak-anak, saya bahkan sempat tanya, Mas, waktu kuliah, sampai kuliah, siapa yang biayai? Dia bilang orang tua saya yang biayai, sampai sarjana. Baik, waktu anak-anak sampai kuliah tuh, kalau butuh apa-apa, tinggal bilang gak sama orang tuanya? Iya, tinggal bilang. Saya mau ini, saya mau itu, diberikan semua. Apalagi waktu masa kanak-kanak. Masa kanak-kanak saya bilang pasti kita nggak mau tahu, menangis, minta es krim, minta permen, minta baju, pokoknya nggak mau tahu orang tua dari mana duitnya. Pokoknya kita harus dapat, dan kita terpenuhi itu bertahun-tahun sampai Mas umur 25 tahun terpenuhi kan semua. Dia bilang iya. Baik, dari mana semua itu terpenuhi? Dan waktu itu belum sarjana loh ya. Kenapa sekarang sudah jadi sarjana ketakutan dengan rezeki? Bagaimana caranya? Pemikirannya nggak nyambung secara rasional, gitu kan? Dan kalau Anda mau tanya kepada saya hukumnya, tidak mungkin yang haram kami bilang sebagai dai, oh halal, nggak boleh. Haram ya haram, ini haram. Nggak boleh cari dari samping ada halalnya nggak ya? Dari bawah ada halal, haram, nggak boleh. Berdosa, tinggalin. Ya, dan harus yakin keluar, cari tempat lain, sumber lain. Allah tidak akan mengubah satu keadaan kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Keluar dulu. Ikhtiar, baru Allah berikan jalan keluar. Kalau tetap aja di situ, saya kalau keluar saya nggak tahu mau berikan makan istri anak saya, ya tetap aja begitu. Allah nggak akan ubah keadaan dia. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka memulainya. Mereka coba dulu, baru kemudian Allah ubah, gitu kan? Harusnya begitu. Ini poin yang pertama, dan memang cukup panjang, maaf. Insya Allah kita akan masuk di 3 potongan tersisa dengan saya ringkaskan. Jadi pokok yang pertama ini untuk bertakwa kepada Allah, harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah melalui 2 poin tadi, hanya yakin Allah pencipta, ya, yang lain selain Allah semuanya makhluk, dan ada syaitan yang berusaha menakut-nakuti manusia, harus ditepis dan dilawan. Itu kan mudah sekali. Ya. Kemudian semua yang Allah halalkan nikmatin, semua yang Allah haramkan tinggalkan. Ini poin. Ingat, yang Allah halalkan menunya banyak, yang Allah haramkan menunya sedikit. Yang Allah perintahkan itu banyak sekali ya variabelnya, dan efeknya besar. Yang Allah haramkan efek jerahnya besar. Begini maksudnya. Tadi Allah haramkan babi, dan Allah haramkan misalnya hewan-hewan bertaring. Ini haram, nggak boleh ya, dosa. Siap gantinya, Allah gantikan sapi, kambing, ayam, kelinci, kuda, semua yang tidak bertaring. Semua yang bertaring juga di dalam air halal. Lebih banyak menunya yang halal tuh. Pada saat Allah haramkan khamar, nggak boleh minuman keras ya. Lihat apa Allah gantikan, susu, madu, sirup, air putih, banyak. Gantinya lebih banyak. Allah bebankan kita kebutuhan biologis, butuh interaksi, butuh ngomong, butuh lihat, butuh cium, butuh letakkan kemaluan di kemaluan, itu kebutuhan. Allah bilang, zuina linnasi hubbus syahwatu minan nisa, dalam surah An-Nisa. Allah hiasi dalam diri laki-laki dan perempuan juga sama, hub syahwat. Cinta diikuti dengan syahwat, ingin menyentuh, ingin mencium, itu ada. Tapi Allah ajarkan caranya. Ada orang yang tidak ikut cara Allah berzina, ikut cara Allah nikah. Bedanya zina sama nikah cuma 5 menit, kalimat akad saja. Itu saja bedanya, gitu kan? Sekarang orang kalau mau nikah, mau halal, pelampiasan biologisnya itu caranya sederhana.
Allah SWT perintahkan, izin sama walinya, setuju, berikan mahar. Makin sederhana makin bagus, perangkat, alat sholat dan seterusnya. Wali perempuan datang, ada 2 saksi, kalimat akad. Wali cuma mengatakan, wali perempuan, saya nikahkan kamu sama anak saya si fulana binti fulana dengan mas kawin ini. Laki-laki mengatakan, saya terima, walaupun gugup sah. Ini Indonesia kalau gugup disuruh ulang. Sah, walaupun gugup, walaupun cadel, dia bilang saya terima sah. Itu sudah sah. Kalau dia tambah lagi si fulana binti fulana dengan mas kawin itu pelengkap, itu sudah sunnah. Kalau dia bilang saya terima sudah sah, karena walinya si perempuan sudah bilang nama anaknya, jenis maharnya sudah disebutin, tinggal dia bilang saya terima. Bahasa Indonesia kah, bahasa Jawa kah, bahasa Arab kah, dia bilang saya terima tetap sah.